Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah takziah, jamaah majelis wirid, ibu-ibu kampung rawa yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Salah satu di antara tanda kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, artinya kita dituntut selalu berada di jalan Allah. Duduk di sini, kumpul di sini, pertama kita sudah mengamalkan perintah Nabi, perintah Allah. Perintah Nabi apa? Yaitu ziarah bagi orang yang sedang dalam kondisi berduka. Di antara hak orang mukmin kepada orang mukmin yang harus ditegakkan. Baru tegak agama Islam kalau hak orang mukmin sesama mukmin itu ditegakkan. Pertama, hak karena saudara. Saudara hubungan apa? Saudara karena ada hubungan darah. Ada tanasul, ada keturunan. Masih kakak, masih adik, masih pakcik, masih makcik, masih mama, masih ayah, masih kakek, masih nenek, masih cucu, masih anak.
Jadi saling kunjung mengunjung itu termasuk di antara menegakkan agama Islam. Jadi Islam didirikan di atas hubungan tali silaturahmi, dan tali silaturahmi itu baru akan terwujud, andai kata kita saling kunjung mengunjungi. Yang pertama, saling mengunjungi dikarenakan hubungan persaudaraan. Yang kedua, saling bersilaturahmi, mengunjungi, menyambung tali hubungan kasih sayang di antara, yaitu saudara seiman. Jadi ada dua. Yang pertama karena itu ada hubungan persaudaraan. Yang kedua karena ada hubungan persaudaraan karena berdasarkan satu akidah. Jadi ini termasuk di antara hak yang harus ditunaikan oleh setiap orang mukmin. Jadi ketika ada orang yang sakit dikunjungi, ketika ada orang meninggal dunia dikunjungi. Enggak perlu ada sekapur sirih baru kita datang, asal ada bendera kalimat tauhid la ilaha illallah warna hijau, di tempat lain warna kuning. Kadang-kadang kalau di tempat lain tidak ada kalimat la ilaha illallah, udah pasang bendera kuning, kertas kuning. Kalau orang tidak mampu juga beli bendera, berarti tanda ada orang mukmin di situ meninggal dunia. Mampir saja di situ, duduk saja di situ, doa sejenak, kita pulang kembali. Nah, kadang-kadang ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalau kita pikir zaman sekarang ini orang lebih suka berkunjung ke pesta, lebih suka berkunjung ke acara kenduri, lebih suka berkunjung ke acara yaitu rekreasi atau piknik, atau yaitu acara hiburan-hiburan yang lain, dibandingkan berkunjung pada acara-acara kematian, berkunjung kepada acara-acara duka, berkunjung pada acara-acara di mana di situ ada orang yang sakit, ada orang yang ditimpa musibah. Zaman sekarang orang lebih memilih yaitu berkunjung ke tempat-tempat yang justru yaitu melalaikan dia daripada ajalnya, daripada kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, mutu qabla an tamut, matilah kalian sebelum kalian mati. Kata Nabi apa? Mutu qabla an tamut, matilah kalian sebelum mati. Maksudnya apa? Bunuh diri. Sebelum mati bunuh diri duluan. Sebelum datang malaikat maut mencabut nyawa, bunuh diri terus. Bukan begitu maknanya. Maknanya artinya matilah kalian sebelum mati, artinya siapkanlah bekal sebelum kalian didatangi oleh sang malaikat pencabutnya, Siapkan bekal. Artinya apapun aktivitas yang kita lakukan sejak bangun tidur hingga tidur kembali, tujuannya adalah untuk mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Jadi ketika bangun dari waktu sholat subuh, yang diingat adalah Allah. Yang diingat bukan gadget, bukan HP, bukan sinetron. Yang diingat bukan acara kenduri. Boleh acara kenduri, tapi karena perintah Allah. Tapi kalau acara kenduri teringat, asam keung mengatap ke tempat si makwanya. Tuh, peliku di sini paling mangga nonyo jipuket acaranya, harus pujaannya. Jadi konnya jak tempat kenduri, tetapi karena niatnya karena perintah Allah. Karena pergi ke kenduri itu termasuk ibadah, Ibu. Karena memenuhi perintah, memenuhi undangan daripada orang yang mengundang wajib. Kalau kita diundang dan kita tidak pergi, berdosa. Berbeda, itu pesta. Kalau ini masalah kematian, tidak perlu diundang. Kalau masalah kematian tidak perlu diundang, karena kewajiban kita sesama muslim. Bukan saudara saya, itu bukan makwa saya, itu bukan makmum saya, tapi saya seakidah dengan dia. Kami pernah sholat berjamaah, kami pernah satu kumpulan dalam satu majelis wirid. Saya kenal sama beliau, saya datangi beliau. Maka itu termasuk dalam mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak kita dari rumah datang ke sini, Ibu, setiap langkah tercatat bernilai pahala. Andai kata Ibu keluar dari rumah ini, nauzubillah, kemudian wafat di tengah jalan karena serangan jantung, syahid fi sabilillah. Tapi kalau Ibu pergi keluar, tujuannya pergi ke rumah si makwa tadi, si makwa itu sana misalkan, di situ rencananya mau gosip, meninggal dunia di tengah jalan, kira-kira meninggalnya su'ul khotimah atau husnul khotimah? Su'ul buruk penutupan atau husnul baik penutupan? Kira-kira su atau husnul? Su'u atau husnul? Su'ul. Su'ul artinya buruk penutupan hidup kita, Ibu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ibu-ibu yang ada hadir dalam majelis wirid ini kira-kira umurnya berapa, Ibu? 40 tahun ke bawah? 40 tahun ke? Ada yang masih 35 di sini?
Mak, 35? Aku aja 5-nya. Oh, Mak 56. Berarti Mak lebih tinggi lagi ya? Saya sangka Mak karena awet muda. Kenapa? 35. Ada yang 39? Dari 30 Ya, berarti 40 tahun ke atas. Ini umur 40 tahun berarti akalnya sempurna. Umur 40 tahun akalnya udah sempurna. Kalau air udah penuh. Jadi otak kita itu udah penuh dengan air. Air apa? Air kebijaksanaan. Udah bijaksana dalam memandang tujuan hidup. Udah puas masa kecil, masa lajang, udah puas masa ABG, udah puas masa remaja. Apa udah kita kerjakan tersebut? Buka aurat pernah, pakai celana li pernah, pakai kaos oblong juga pernah. Kadang-kadang dulu pernah bawa cowok juga, dibawa cowok juga bahkan pernah. Nah sekarang kalau masih model juga begitu, na'udzubillah. Kadang-kadang nih mak, kan kalau kita pergi ke toko mentari itu kadang-kadang saya tengok dari belakang, ini maknya, ini adik, ini mamanya, ini anaknya. Ternyata waktu kita tengok, saya pikir itu kakak adik, ternyata satu mamanya, satu anaknya. Pakaiannya sama, pakai celana jeans. Jadi nggak beda lagi mana orang tua, mana anak adik, mana anak BG. Artinya bukan sepantasnya lagi berpakaian seperti anak muda. Ketika usia sudah genap 40 tahun, hati-hati kata Nabi, umur 40 tahun itu penentuan. Kalau orang umur 40 tahun kebiasaan buruknya tidak berubah hingga sampai 41, tidak berubah 42, akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kata Rasulullah, hati-hati. Jadi harus dipaksa. Kalau dulu mana sholat subuh, paksa harus sholat subuh. Nah ingat kemarin ada kejadian pesawat masuk ke dalam laut. Nah bukan ke sungai, laut. Nah, pesawat terbang kemudian masuk ke dalam laut. Ketika pesawat masuk ke dalam laut, orang menyangka ketika dia melambaikan tangan saudaranya itu di bandara, apa yang ada dalam pikiran? Naik pesawat enak, habis itu sampai ke kampung. Pikirnya sampai ke kampung. Tapi Allah menentukan tidak dijamin bahwa orang naik pesawat akan sampai di tujuan selamat. Kadang-kadang dia menuju ke surga, kadang menuju ke neraka. Jadi ada hal yang harus diingat pada waktu kita berpisah. Jadi di situ dikatakan bahwa pilot pesawat tersebut dia punya satu ungkapan yang paling bagus. Ungkapan bagus itu dia mengatakan bahwa aku sering naik pesawat hingga sampai ke langit, tapi tidak akan sampai ke surga kalau meninggalkan sholat 5 waktu. Sehebat-hebat kita naik sampai ke langit, tidak akan sampai ke surga. Kata pilot tuh, baru kita bisa sampai masuk ke dalam surga kalau kita jaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sehingga ketika dia sampai ke darat, dia pertama keluar dari pesawat, dia pertama langsung mengerjakan sholat. Ini pilot nih banyak kali pelajaran yang kita dapat. Ini pilot nih sebelum meninggal dunia, dia biasa kalau menginap di hotel, misalkan misalkan dia rumahnya di Jakarta misalkan, ini saya tidak tahu pasti rumahnya di mana. Kalau misalkan dia menuju penerbangan ke Pontianak atau dia menuju misalkan ke Surabaya, sampai di Surabaya misalkan itu bukan rumahnya, kan dia diberikan penginapan hotel. Nah, ini bapak pilot ini bukan di dalam kamar hotel dia tidur. Di mana dia tidur? Di lobi hotel. Ini diceritakan oleh co-pilot. Co-pilot artinya kernek. Kalau Labi-Labi atau L300 Banda Aceh ada kernek, wakil pilot. Kata co-pilotnya dia ceritakan, saya lihat Bapak Haji Afwan ini, pilot pesawat Sriwijaya ini, dia malam tidak tidur dengan saya di kamar, tapi saya tengok dia cuma ada di lobi hotel sambil duduk, sambil tutup mata baca Al-Quran. Jadi sampai subuh dia begitu. Baru kawannya co-pilot ini bertanya, Bang Haji, kenapa Bang Haji tidak tidur di kamar hotel? Dijawab apa, tahu jawabnya? Jawabnya, kamar hotel itu spring bednya enak kali. Kalau saya tertidur, lewat saya sholat subuh. Saya takut lewat sholat subuh. Maka saya tidur, yaitu di lobi hotel. Kalaupun saya tidur di atas sofa, banyak orang lewat, maka saya akan terkejut. Maka saya akan terjaga untuk mengerjakan sholat subuh. Ini coba bayangkan ya. Coba bayangkan, orang udah tiap hari naik pesawat. Nah, tapi ingatannya selalu tentang kematian. Takut dia kalau berjumpa dengan Allah, kewajiban dirinya, hak Allah Ta'ala disembah, tidak dia tunaikan. Maka kita yang usia 40 tahun hati-hati.
lebih yakin kita dalam beribadah kepada Allah. Dan kita doakan tadi sebagaimana doa tadi, almarhumah ibunda daripada abang kita, saudara kita, Bang Zul, yaitu ibu almarhumah Siti Nuriyah binti Ubat. Semoga Allah Ta'ala balas amal solehnya, Allah limpahkan keberkahan beliau, Allah berikan yaitu taman surga beliau di alam barzakh dan dijauhkan daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu yang hadir di sini semoga doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu ada yang mau bertanya? Ada? Ya, silakan Kak. Ini masalah haid kan? Iya. Jadi kita misalnya kadang masuk waktu zuhur itu. Iya. Jadi melalaikan pandai-pandai gitu kan. Apa Kak? Pas mau Melalaikan? maksudnya melalaikan dengan kata lain berarti kayak tadi ada kenduri, bentar lagi lah masih ini, bentar Iya. ini, Iya. tunggu lagi lah bentar lagi. Iya. Pas kita mau salat, haid datang. Iya. Jadi kita kewajiban untuk mengqazanya atau gimana? Tadi kan udah masuk waktu zuhur itu, tapi melalaikan tadi nggak sibuk ini awal ciatul lah untuk sambil mano, terus Iya. pas mandi mau salat. Qadha di qadha. Tetapi termasuk ini Bu ya, qadha yang dalam arti kata begini Bu. Mengqadha salat itu bagi mereka yang telah keluar waktu. Ya. Mengqadha salat itu bagi mereka yang keluar waktu. Salat itu wajib tetapi tidak wajib begitu sudah masuk waktu. Wajib dalam arti kata wajib muwassa dalam fikih. Wajib muwassa. Apa itu muwassa? Dilapangkan waktunya hingga sampai waktu-waktu yang diharamkan. Waktu pertama adalah waktu utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia belajar wudu, langsung dia salat. Afdal, waktu yang paling utama. Kemudian masuk pada yang pertengahan. Misalkan kita zuhur setengah satu kita sholat. Kemudian karena ada aktivitas yang lain kita tunda sedikit dikarenakan ada aktivitas yang kita butuh perhatian pada aktivitas tersebut. Dibolehkan kita mengulur hingga sampai misalkan jam 2. Dan ternyata sesudah jam 2 enggak juga kita sholat, belum juga selesai, kita ulur sampai jam 3. Nah, ini jam 3 makruh. Artinya kita kerjakan tidak berdosa juga, cuma enggak disukai oleh Allah. Bahasanya dibenci Allah Ta'ala. Udah jam 3 masih juga belum dikerjakan, kita kerjakan udah mepet-mepet dengan waktu asar. Itu namanya waktu tahrim, waktu haram. Dikerjakannya tetap sah, tidak perlu diqadha, tetapi kita mendekati haram. Bisa berdosa kalau ketika kita kerjakan baru selesai 1 rakaat udah masuk azan asar. Tetap sah salat. Azan tapi sudah selesai 1 rakaat pertama zuhur udah. Tapi begitu bangkit dari sujud, tiba-tiba Allahu Akbar, Allah nyokat terwati asar. Nyokiban ku lanjut wah. Kieu. Kita bubar apa kita lanjut? Kita bubar apa lanjut? Bubar atau lanjut? Tadi rakaat 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, tapi kita kerjakan di ujung waktu. Tapi masih dapat yaitu 1 rakaat selesai sujud, bangkit, masuk rakaat kedua, tiba-tiba azan asar. Pertanyaannya tadi, lanjut atau bubar? Lanjut atau bubar? Atau bubar. Nah, pertanyaannya sama seperti misalkan ada orang ibu sholat di masjid. Ada orang sholat di masjid, ada yang masbuk. Ada orang sholat di masjid, ada yang sholat bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam. Makmum di belakang. Begitu imam takbiratul ihram Allahu Akbar, makmum juga Allahu Akbar. Tapi ada yang terlambat. Ada yang terlambat. Namanya masbuk. Orang sholat berjamaah tapi terlambat. Menghitung dia rakaat kedua itu dihitung sebagai rakaat pertama karena dia masuk pada rakaat yang kedua. Nah, begitu dia masuk, ini sudah rakaat yang kedua. Imam ruku, dia baru takbir
Allahu Akbar, tiba-tiba imamnya sudah ruku. Apa dia ruku atau dia baca Fatihah dulu? Hah? Dia ruku atau dia baca Fatihah? Banyak tengok orang tu. Ya betul, banyak ditengok orang itu ruku. Nah sekarang Al-Fatihah hukumnya wajib. Membaca Fatihah hukumnya wajib. Kalau dia mendapatkan imam hingga selesai 2 rukun sholat, kira-kira terkejar dengan bacaan Fatihah. Allahu Akbar, imam udah rukuk, baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak baca lagi takbiratul ihram, karena itu sunnah. Langsung dia masuk rukun yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Imam tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu imam sujud, lepas, tinggal Fatihah, langsung rukuk, langsung i'tidal, langsung jangan lewat daripada 2 rukun. Dia mengatakan juga 3 rukun. Tapi kalau perkiraannya lewat dari 2 rukun atau bahkan sampai 3 rukun, itu lebih bagus ikut langsung kepada imam. Atau tadi dia langsung Allahu Akbar, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah rukuk, langsung dia rukuk, dia nggak baca Fatihah, gimana? Fatihahnya makmum ditanggung oleh imam. Gitu Ibu ya. Jadi Fatihah makmum, kenapa makmum sah meskipun tidak membaca Fatihah? Karena ditanggung oleh imam. Tapi kalau makmum membaca, jangan lewat 2 rukun atau 3 rukun. Kalau sedang membaca ketika itu imam sudah rukun kedua hingga masuk rukun ketiga atau bahkan rukun ketiga, tinggalkan, karena Fatihah kita itu sudah ditanggung oleh imam. Ngerti Ibu ya? Jadi orang yang mendapatkan rukun imam faqad adraka as-shalah, maka orang itu sudah mendapatkan salat. Artinya dia masuk dihitung rakaat pertama. Jadi jangan dikira itu saya belum baca Fatihah berarti tidak sah. Jangan, itu sudah sah asal dia dapat ruku dengan imam. Tapi kalau dia nggak dapat ruku dengan imam, tidak sah, rakaat pertama itu tidak dikira. Nah, contoh yang kedua, imam sholat udah masuk rakaat keempat sholat zuhur. Dia datang pada rakaat yang keempat. Begitu dia takbir, imam ruku. Tadi jawabannya seperti tadi. Begitu imam ruku, dia juga langsung Allahu Akbar, baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah ruku. Dia ikut ruku. Jadi ketika dia ruku berarti dia dapat 1 rakaat. Artinya pahala sholat berjamaah dia peroleh. Dia dapat pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia masih dapat, yaitu sama-sama 1 rakaat. Bagaimana menghitung batas 1 rakaat itu? Yaitu mendapatkan rukuk bersama imam. Tapi ketika dia Allahu Akbar, imam udah i'tidal, kemudian dia masuk i'tidal juga, atau imam sujud, dia masuk, kemudian dia langsung sujud, kira-kira itu dapat nggak? Udah nggak dapat. Artinya dia harus mengulang lagi rakaat yang pertama. Jangan bubar. Tapi dihitung yang pertama itu tidak masuk di dalam rakaat pertama karena tidak genap mendapatkan rukuk bersama imam. Jadi itu tadi tidak dihitung. Baru dihitung ketika dia udah bangkit, imam udah salam, dia bangkit. Itulah rakaat pertama. Perjamaah masih dapat. Cuma tidak dapat rakaat. Bahkan ketika imam belum salam, sudah tahiyat akhir. Kemudian kita Allahu Akbar langsung duduk tahiyat terus. Jangan sujud, imam tahiyat, kita sujud, jangan. Apalagi Allahu Akbar, imam lagi tahiyat nih. Allahu Akbar, kita baca Fatihah, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, duduk, sujud, baru. Jangan. Karena tidaklah dijadikan imam kecuali diikut. Kalau kita imam sedang tahiyatul masjid, kemudian kita baca Fatihah, kita nggak ikut imam namanya. Itu namanya sholat munfarid, namanya sholat sendiri. Ngapain kita kumpul di situ? Mending pisah ke sana. Karena kita munfarid, kita sholat sendirian. Jamaah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama sekali tadi apa? Masih ingat? Saya bawa ke sini kisah-kisahnya ini. Yang pertama sekali, pertanyaannya tadi. Masih ingat?
Yang pertama sekali. Salat. Nah, Yang pertama. yang pertama sekali sebelum saya bawa di dalam masalah rakaat masbuk nih. Dan Qadha salat tadi. Tadi qadha salat ya. Qadha salat. Ya, tadi masalah qadha salat. Jadi kalau seandainya orang dia mengqadha salat, pertanyaan tadi bagaimana tadi? Jadi pertanyaannya gini, tadi kan udah waktu zuhur itu, tapi karena ada kegiatan yang lain tertunda. Jadi pas mau misalnya nanti lah limano situ, pas kita udah mandi, pas mau salat, padahal masih zuhur itu, masih zuhur, masih jam 1:30 kan? Iya. Pas mau salat, haid datang, kan? Iya. Jadi kan udah tinggal tadi gimana Iya. nih? Ya tadi udah masuk, padahal udah ada waktu tadi, tapi kita mau Iya. misalnya karena masih ada luang waktu, Iya. kita tunda dulu. Iya. Udah itu qadha. Berarti tadi penjelasannya mirip dengan sholat tadi itu. Artinya ketika kita udah masuk waktu sholat tapi kita tunda karena ada pekerjaan, kemudian datang haid, maka kita tidak bisa lagi mengerjakan sholat. Pertanyaannya di situ qadha atau tidak qadha? Tidak qadha. Kenapa? Karena sholat kita tadi di situ wajib muwassa, wajib yang diberikan ke lapangan. Jadi di saat waktu sholat asar tiba, kita sudah datang haid. Artinya haid ini menyebabkan kita tidak wajib mengerjakan ibadah sholat. Jadi ketika sudah datang haid berarti haram kita mengerjakan sholat. Bahkan orang yang sudah berhaid, dia tahu dia berhaid, kemudian dia tetap kerjakan sholat, berdosa kata Allah Ta'ala. Tapi tadi apa itu termasuk dosa juga? Tadi udah. Karena tadi saya jelaskan tadi muwassa artinya waktunya di lapang. Artinya begitu azan apakah langsung wajib kerjakan juga di saat itu juga? Tidak wajib. Cuma ada waktu yang paling utama, ada waktu utama, ada waktu yang makruh, ada waktu haram. Yang paling utama ketika azan sholat. Yang kedua yaitu pertengahan. Bagus. Yang ketiga nggak disuka. Yang keempat haram. Di waktu yang keempat dia kerjakan, baru dia takbir Allahu Akbar, baru baca bismillah, udah azan. Kira-kira sah sholatnya atau tidak? Sah sholatnya. Ya, lanjut. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tapi itu jatuh ke qadha. Nah, dia tidak niat qadha tapi dia sudah keluar dari waktu. Yang saya mau jelaskan bukan itu. Yang saya mau jelaskan ketika dia sholat di akhir waktu, hampir keluar waktu dan dia dapat ruku. Nah, kemudian dia dapat sujud. Ketika dia dapat ruku, kemudian dia sampai selesaikan sujud, baru dia masuk rakaat yang kedua, tiba-tiba azan asar. Padahal tadi dia niat sholat zuhur. Cuma karena banyak kesibukan sampailah di akhir waktu baru dia kerjakan. Kalau dia dapat sujud, dapat rakaat pertama ketika dia bangkit baru azan asar, maka sholat zuhurnya itu sah. Berarti 3 rakaat ini mengikut 1 rakaat. 3 rakaat ibaratnya sama seperti makmum masbuk. Mengikuti kepada 1 rakaat, yang 1 rakaat ibaratnya sama seperti imam. Mengerti ibu-ibu? Asalkan dapat 1 rakaat. Bagaimana tanda 1 rakaat? Udah selesai sujud kedua. Tapi kalau kita belum dapat rakaat yang pertama, maka sholat itu harus diulang. Artinya tidak sah. Berarti harus qadha. Demikian ibu-ibu. Tausiah singkat. Apa lagi? Saat kita sering juga mengatakan saat tahiyatul akhir, kan saat imam bilang assalamualaikum kan udah menoleh. Terus kayak makmum ini harus menunggu imam kembali ke kiri dulu atau langsung mengikuti imam? Ada yang tahu ibu? Rukun terakhir dalam sholat apa? Rukun terakhir, rukun 13. Ada yang mengatakan rukun 15. Rukun terakhir dalam sholat adalah apa? Ya tertib. Tetapi di luar tertib itu ada perbuatan. Kalau tertib ini bukan perbuatan, mengurut. Tapi ada di luar tertib tadi itu betul tertib. Sebelumnya rukun terakhirnya di luar tertib. Salam kemana? Ke kiri apa kanan? Salam ke kanan. Berarti salam kanan ini wajib apa sunnah? Kira-kira ada sholat tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pun sunnah ini ya. Ditambah dengan Ibrahim, itu sunnah. Ya, tapi kalau kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dah sah. Tapi kalau kita tambah dengan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, tambah pahala dapat pahala lagi. Dah. Kemudian kita selesai kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Langsung assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah tidak? Sah tidak? Tidak sah karena tidak sah. Ana salam bani nasa. Innaka kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Misalkan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasa. Maka anak saja anak salam. Atau ji salam kiri mentong, belah wi mentong belah nan hana. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kono hana juga. Kemaknya hana ji. Kiban, sah hana. Hana sah fakon karena salam ke kiri sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Kita kerjakan selalu. Tapi kita selalu kerjakan. Lebih bagus jangan tahu kalau itu sunnah. Nanti kalau udah tahu malas dibuat. Nah ini penyakit juga kalau orang alim nih. Biasanya kalau orang alim tuh makin alim makin ada juga makin udah tahu ini cuma sunnah aja nih. Akhirnya maka saya nggak mau cerita yang sunnah-sunnah. Biar tahu sunnah itu seolah wajib. Bahaya. Ini kalau saya cerita misalkan kan, orang yang menetap di satu kampung itu, kalau dia penduduk asli kampung itu, begitu waktu sholat Jumat wajib dia datang. Wajib dia ada, kecuali karena ada halangan. Itu dibolehkan 3 kali berturut-turut. Lebih dari 3 kali munafik dicap sama Allah Ta'ala. Dicap munafik. Jadi karena dia udah tahu hukum, wah dia ada alasan dah ini. Oh, dia capek kali ini. Ada alasan, nggak datang dia pergi sholat Jumat. Ditunggu sampai 2 kali. Jadi 2 Jumat nggak datang dia, karena dia udah tahu hukum. Apa hukumnya di sini? Ada halang, maka nggak datang dia. Dulu kalau dia nggak tahu hukum, dia paksa juga tetap pergi sholat Jumat. Begitu udah tahu hukum, udah lalai. Karena dia tahu hukum. Hukumnya apa? Boleh tidak pergi sholat Jumat meskipun mustautin dengan syarat dia ada halang. Ada halang, misalkan sakit, misalkan capek kali betul-betul capek sekali. Itu dibolehkan tidak pergi sholat Jumat. Tetapi ini bahaya kalau seandainya orang tahu dan justru itu yang diikuti. Dia tidak mau berusaha maksimal untuk mengerjakan ibadah sholat Jumat. Makanya, lebih bagus tidak tahu. Kecuali tahu tujuannya untuk mengamalkan. Tapi kalau tujuannya tahu untuk supaya tambah malas, lebih bagus tidak dikasih tahu atau tidak tahu. Jadi tadi tanya sama kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang tuh menunggu sampai salam ke kiri? Sebenarnya kalau sudah salam ke kanan, sudah boleh bagi makmum, yaitu salam ke kanan. Tidak perlu menunggu salam ke kiri, karena salam ke kiri ini tidak wajib. Tapi menunggu imam selesai sampai ke kiri lebih afdal, lebih baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, kalau orang salam ke kanan, tujuan salamnya ke siapa? Nah, kalau saya masuk ke rumah nih, Assalamualaikum, berarti tujuannya kepada ahli rumah. Nah, kalau kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Ke siapa? Kemana kita salam nih? Kemana? Salam kepada Allah. Allah tidak di kanan. Salam ke kiri, Allah tidak di kiri. Jadi kita salam ke siapa? Kalau ada makmum di samping, berarti niat salam ke makmum di samping. Itu. Dah. Kalau ada makmum di kiri, sama abang berarti. Saya salam sama beliau. Saya doakan semoga rahmat Allah, keselamatan untuk saudara yang ada di samping. Kalau tidak ada orang kanan kiri, berarti niat ke siapa? Ke malaikat. Karena ada selalu malaikat raqib dan yang di samping kanan yang catat amal baik, yang samping kiri catat amal buruk. Jadi kita selalu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia jawab tuh Waalaikumsalam. Maka kita tidak dengar. Ya Mak ya, itu dulu Mak ya pengajian kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada berkah dan manfaat. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.